Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali di kegiatan KPR di siang hari ini. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Yang terhormat Ibu Laili Dwi Arsyanti selaku Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi Syariah serta para hadirin yang berbahagia. Selamat siang para hadirin sekalian. Senang sekali saya Yulika Hana, Ekshare 57, yang akan memandu acara KPR, Kajian Pekanan Ramadan, dengan tema Ramadan and the Importance of Learning Process for Us as a Lifelong Learners. Nah, tidak terasa sekali nih ya, kita sudah berada di pekan ketiga di bulan Ramadan. Pertanda, kita sudah berada di pertemuan ketiga dari kegiatan KPR. Nah, harapannya setelah acara pada siang hari ini, seluruh hadirin menjadi lebih sadar bahwasanya dalam perjalanan kita sebagai learners, terutama di bulan Ramadan kali ini, bukan hanya sekedar mencari ilmu saja, melainkan kita harus mencari keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan langsung saja ke inti acara kita, yakni akan ada materi yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Muhammad Anhar, SPIME. Untuk itu, kepada Bapak Anhar, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Puji syukur ya selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak nikmat, ya, memberikan banyak rahmat, yang saat ini terutama Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa menjalankan ibadah puasa. Karena mungkin banyak juga yang Allah belum izinkan untuk bisa menikmati lezatnya Ramadan di tahun ini. Dan apalagi sampai hari ini gitu ya, kita sudah sampai di hari yang ke-16 ya. Insya Allah sudah setengah perjalanan ya, dan malam ini juga bertepatan dengan malam Nuzulul Quran ya, yang menjadikan yang Nuzulul Quran ini salah satu keistimewaan di bulan Ramadan. Kemudian sholawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabatnya yang telah berjuang ya, untuk menyebarkan Islam sampai kepada kita hari ini. Oke, hadirin rahimakumullah, Ramadan merupakan sebuah bulan yang istimewa, bulan yang mulia dibandingkan bulan-bulan lainnya. Ada banyak keistimewaan di bulan Ramadan. Salah satunya bahwa di bulan ini Allah menurunkan Al-Quran, yaitu wahyu yang pertama. Ya, 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di mana ayat pertamanya Allah
memerintahkan kita untuk membaca. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, membaca ini kan merupakan sebuah sarana, sebuah cara kita untuk belajar. Walaupun kalau melihat tafsirnya, ya, membaca pada surat Al-Alaq ini bukan diartikan hanya membaca buku, gitu, tapi maknanya sangat luas. Ya, kita diperintahkan untuk mengkaji, kita diperintahkan untuk meneliti, kita diperintahkan untuk mengamati, dan lain sebagainya. Nah, maka bulan Ramadan ini juga merupakan bulan pendidikan, bulan pembelajaran bagi kita. Dalam di antara 12 bulan, Allah menurunkan satu bulan yang kita belajar menahan hawa nafsu, belajar mengatur waktu, dan lain sebagainya. Bagaimana ya, di bulan Ramadan ini ya, Allah menyuruh kita untuk belajar bagaimana kita menahan hawa nafsu ya, dengan berpuasa. Ya, bagaimana Allah menyuruh kita untuk tidak makan, padahal kalau di bulan selain Ramadan makan itu merupakan ya kegiatan yang halal, boleh. Ya, tapi khusus di bulan Ramadan ya Allah memerintahkan kita untuk menahan makan. Biasanya kan Allah memerintahkan kita tuh untuk tidak mengerjakan yang haram, melarang kita mengerjakan yang haram. Tapi ya di bulan Ramadan ini ya Allah meminta kita untuk tidak melakukan hal-hal yang halal, makan, minum, ya, hal yang halal. Tapi Allah perintahkan kita, Allah mengharamkan kita selama bulan Ramadan, selama 1 bulan. Kemudian juga ya Allah juga mengajarkan kepada kita gitu ya, bagaimana kita mencoba untuk memanage waktu selama bulan Ramadan. Bagaimana kita untuk bisa mengatur waktu. Bagaimana kita bisa mengatur waktu-waktu atau kapan-kapan saja kita gunakan untuk beribadah dan kapan kita memperhatikan ya, dunia kita. Ya. Dalam di ayat Al-Qur'an kan Allah berfirman walatan sanasi bahkan minad dunya. Nah, itu sangat terasa sekali di bulan Ramadan. Ya, di mana Allah melipat gandakan pahala, tapi kita juga nggak boleh melupakan duniawi kita. Ya, kalau kita baca sejarah kisah-kisah gitu ya, betapa banyak imam yang menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu lebih dari 1 kali. Kita mungkin 1 kali aja ngos-ngosan gitu ya, 2 kali, 3 kali gitu, bahkan mereka puluhan kali. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana cara mereka bisa menghatamkan Al-Quran ya, lebih dari 1 kali? Ya, ada yang 10, 15 gitu, bahkan ada yang sampai Imam Syafi'i kalau tidak salah di kisahnya gitu ya, bisa sampai 60 kali menghatamkan Al-Quran, sehari 2 kali. Apakah para imam tersebut hanya kerjaan yang membaca Al-Quran gitu ya 24 jam? Apakah mereka tidak kerjaannya hanya baca Quran, kemudian sholat, baca Quran lagi gitu ya? Tapi ternyata tidak gitu ya. Mereka tetap ya, mengajar, mereka tetap memberikan kajian dalam majelis-majelis taklimnya. Nah, ini merupakan Allah mendidik kita gitu. Bagaimana kita bisa ya, memanage, mengatur waktu kita dengan baik ya, di Ramadan ini, sehingga dunia kita dapat, akhirat pun kita dapat. Nah, saya pernah diceritakan gitu dulu di pesantren gitu ya, oleh guru saya gitu, bahwa dosen-dosen di Lipia itu ya, Lipia ini lembaga pendidikan ya, yang ada di Jakarta ya, kalau sekarang sudah ada beberapa cabang di
dan di Surabaya gitu. Nah, dosen-dosennya itu dari luar negeri gitu ya, dan mereka penghafal Al-Quran gitu. Nah, ketika berjalan itu mereka murojaah ya. Dari apa? Biasanya tempat tinggalnya nggak jauh gitu ya dari kampus. Nah, ketika berjalan kampus tuh biasanya mereka murojaah. Kita akan melihat bibir mereka tuh komat kamit itu murojaahnya bukan dalam hati gitu, tapi benar-benar murojaah dengan suara yang sangat apa namanya nggak apa suara yang bisa dia dengar sendiri gitu. Mungkin orang yang ngelihat gitu disangka kayak orang gila gitu, padahal lagi memurojaah, lagi mengulang hafalan mereka. Jadi mereka benar-benar memperhatikan waktunya gitu, tidak ada satu detik pun yang sia-sia. Bahkan sampai berjalan aja ya mereka gunakan untuk mengulang-ulang hafalannya. Nah, jadi Ramadan ini mengajarkan kepada kita, mendidik kepada kita untuk menjadi muslim yang disiplin. Ya, pribadi-pribadi yang benar-benar bisa ya, bagaimana kita membagi waktu 24 jam ini. Ya, apakah dihabiskan untuk beribadah saja ya, ataupun dihabiskan juga untuk yang lainnya ya, terutama bagi yang bekerja gitu, bagaimana kita membagi waktu. Nah, kemudian ya, balik lagi ke ayat pertama ya, yang Allah turunkan gitu ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, Allah menurunkan wahyu pertama ini berkaitan dengan membaca, sehingga secara tidak langsung gitu ya, Allah juga menyuruh, memerintahkan kepada kita agar terus belajar. Bahwa belajar itu tidak tidak ada batasan, tidak ada batasan usia, tidak ada batasan waktunya. Dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Bahwa Allah mengeluarkan kita manusia dari perut-perut ibunya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Tidak tahu apapun, dalam keadaan yang nggak tahu apa-apa. Ya, kalau kita melihat seorang bayi gitu ya, bayi itu kan ketika dilahirkan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia sangat bergantung kepada orang tuanya. Bahkan melihat saja belum bisa. Ya, bahkan untuk memberitahukan kebutuhannya yang dia lakukan adalah nangis. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya, semua kita ketika dilahirkan itu ya nggak tahu apa-apa, ya nggak tahu apa benda-benda apa yang ada di sekitar kita, ya nggak tahu, tidak bisa mencium bau gitu ya, ini bau apa gitu. Nah, tapi kemudian Allah memberikan kepada kita ya, tiga alat agar kita belajar, 3 alat agar kita bisa tahu sesuatu. Dalam melanjutkan ayat tersebut ya, Allah katakan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Jadi di awal Allah bilang kan, Allah membuat pernyataan bahwa semua manusia dikeluarkan dari perut ibunya dalam kondisi nggak tahu apa-apa, dalam kondisi ya belum bisa berpikir, belum bisa memutuskan ya. Tapi kemudian kata Allah, wa ja'ala lakumus sam'a, Allah memberikan 3 alat yang ini harusnya digunakan oleh kita, digunakan oleh manusia untuk bisa belajar, untuk bisa tahu semua sesuatu. Itu yang pertama, as-sama'. As-sama' adalah pendengaran. Bagaimana Allah memberikan kepada kita indera pendengar. Lalu kemudian ya indera pendengar ini kita gunakan untuk apa? Untuk belajar kah? Atau ternyata kita gunakan hanya untuk mendengar gosip kah? Ya. Dan ya kalau misalkan saat ini gitu ya,
kita bisa belajar di mana saja. Hanya dengan mendengar itu juga bisa. Banyak bentuknya podcast gitu ya. Kita mau mencari tentang ilmu apa, keuangan, kesehatan, ya. Tinggal dipilih, podcastnya siapa. Ya. Bisa kita dengar sambil jalan ke tempat kerja atau bagi teman-teman mahasiswa sambil ke kampus. Gitu. Jadi benar-benar waktu kita ya tidak ada yang sia-sia. Nah, kemudian yang kedua Allah katakan waja'ala lakumus sam'a wal absar. Nah, Allah memberikan kepada kita indera penglihatan. Allah memberikan kepada kita mata ya untuk melihat ya, dan untuk fungsi yang banyak tentu saja gitu ya. Mata untuk membaca, untuk melihat, untuk mengamati. Gitu. Intinya ya untuk kita belajar. Ya, jadi dua alat ini ya, Allah berikan kepada kita, Allah anugerahkan kepada kita ya, untuk belajar, pendengaran, penglihatan. Kemudian yang ketiga, dan ini yang terpenting adalah Allah memberikan kepada kita al-afidah. Ya, al-afidah ini diartikan sebagai hati, ya, atau ada yang mengartikan juga hati nurani. Nah, jadi apa yang kita dengar, kemudian apa yang kita lihat, ya, maka hati berfungsi untuk menyaringnya. Hati berfungsi untuk tahu, untuk bisa menyaring, memilih, dan memilah gitu. Mana yang baik bagi kita, mana yang sebaiknya yang kita dengar, yang kita lihat ini kita tinggalkan gitu. Sehingga ya hati ini yang menjadi petunjuk, hati ini yang menjadi apa ya penentu ya, dari semua yang kita dengar, dari semua yang kita pelajari, ya, mana yang harus ditinggalkan ya, dan juga mana yang harus ya kita simpan gitu ya, kita aplikasikan. Maka ya tiga alat ini gitu ya sudah Allah berikan kepada kita untuk kita belajar, untuk kita apa namanya tahu sesuatu, untuk kita bisa ya mempelajari, kita mengetahui apapun. Dan belajar ini juga seharusnya menjadi ya, apa ya, menjadi muyul, menjadi kecenderungan setiap muslim. Kita kalau kita membandingkan gitu ya proses kita belajar saat ini sama ulama-ulama kita zaman dahulu tuh luar biasa berbeda gitu ya. Nah, kita pernah mendengar ada seorang ulama yang untuk mengecek kebenaran sebuah hadis saja, ya, dia sampai berjalan, ya, dia sampai menempuh jarak ribuan kilometer. Ya, saat ya dulu belum ada pesawat, dulu belum ada mobil gitu ya. Jadi cuma jalan kaki aja ribuan kilometer hanya untuk mengecek apakah hadis ini benar atau tidak gitu. Apakah yang Rasulullah katakan ini benar atau tidak. Jadi ya luar biasa gitu ya ulama-ulama kita zaman dahulu ya mereka tidak menyerah gitu ya untuk belajar. Nah, kemudian ya ada beberapa kisah ulama gitu ya yang bisa kita jadikan teladan bagi kita dalam mencari ilmu, dalam belajar. Ya, salah satunya misalkan ada Imam Ibnu Aqil. Imam Ibnu Aqil atau nama lengkapnya adalah Abu Wafa Ali bin Aqil bin Muhammad bin Aqil. Nah, ini adalah merupakan seorang imam besar ya, dari mazhab Hambali atau dari pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, hampir seluruh hidupnya Imam Ibnu Aqil ini ya, hampir seluruh hidupnya itu dihabiskan untuk mencari ilmu, ya, untuk membaca, untuk menulis, kemudian juga untuk menyebarkan ilmu.
Nah, kecintaan ini sudah dilihat gitu ya, sudah terlihat kecintaan Imam Ibnu Aqil terhadap ilmu itu sudah terlihat sejak kecil, bahwa Imam Ibnu Aqil ini adalah seorang anak yang rajin dan juga tekun, nggak suka bermain ya, tapi sukanya belajar ya, dan juga berdiskusi sama teman-temannya. Kemudian juga Imam Ibnu Aqil ini ya, dia belajar ilmu-ilmu dasar gitu ya. Kemudian juga dia berguru ke sejumlah ulama ya. Ada Syekh Abu Bakar bin Bishron, ada Syekh Abu Ali bin Al-Walid dan macam-macam gitu ya. Sehingga setiap harinya gitu ya, dia hanya membaca, berpikir gitu ya, merenung, meneliti, mengajar gitu, dan juga menulis. Nah, ada satu perkataan Imam Ibnu Aqil yang terkenal gitu ya. Dia berkata bahwa aku tidak akan membiarkan hari-hariku berlalu secara sia-sia. Manakala aku sedang tidak mengajar atau berdiskusi atau membaca buku, maka aku memanfaatkan pikiranku untuk memikirkan sesuatu. Dan itu aku lakukan sambil merebahkan tubuhku. Manakala aku menemukan suatu pengetahuan yang harus aku tulis, maka aku akan bangun. Jadi luar biasa itu. Seluruh hidupnya ya dia gunakan untuk belajar. Ya kalau nggak baca, nulis itu, bahkan kalau nggak ada yang dibaca dan ditulis, dia merenung. Makanya ulama-ulama zaman dahulu tuh luar biasa sekali gitu. Apalagi ya kalau kita baca kisah-kisah mereka, mereka bukan cuma menguasai ilmu syariah gitu ya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan apa namanya Islam gitu ya, seperti hadis atau fikih gitu, atau akidah gitu, tapi mereka juga menguasai ilmu-ilmu umum, dan ini yang sepertinya hilang saat ini gitu ya. Kita sulit menemukan orang yang jago di bidang syariah ya, tapi dia dan juga jago di bidang ilmu-ilmu umum ya. Nah, ada beberapa ulama juga gitu yang terkenal gitu, misalkan ada Fakhruddin Ar-Razi ya. Fakhruddin Ar-Razi ini ulama yang handal, ulama yang jago dalam bidang fikih, akidah ya. Tapi di satu sisi ya dia juga jago dalam bidang matematika, fisika. Bahkan dia pernah menulis buku ya, yang membahas tentang atom. Padahal kita tahu gitu ya, di zaman Fakhruddin Ar-Razi itu kalau nggak salah hidup di zaman dinasti Abbasiyah, belum ada mikroskop itu, tapi dia sudah berpikir, dia sudah dari perenungannya gitu ya, dia sudah bisa menemukan gitu, sudah bisa menyimpulkan bahwa oh ternyata ada partikel atau bagian terkecil yang menyusun sebuah benda. Atau misalkan Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i ada sebuah kisah yang mungkin para hadirin juga pernah dengar gitu ya. Imam Syafi'i itu salah satu imam yang hidup ya berbarengan juga dengan Imam Malik ya, bahkan Imam Malik itu adalah gurunya, salah satu gurunya. Kemudian juga Imam Syafi'i pernah juga bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal gitu. Hanya Imam Abu Hanifah saja atau pendiri mazhab Hanafi yang tidak bertemu langsung dengan Imam Syafi'i, karena memang ketika Imam Syafi'i lahir itu nggak lama setelah Imam Abu Hanifah itu wafat. Nah, pernah dalam suatu kisah itu Imam Syafi'i berkunjung ke rumahnya Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian dijamu oleh Imam Ahmad, kemudian makan malam gitu ya. Lalu kemudian maka sholat Isya, ya, setelah sholat Isya Imam Syafi'i masuk ke kamar gitu. Masuk kamar, kemudian bangun di pagi hari ya. Terus qiyamul lail, kemudian sholat subuh gitu ya. Nah, ternyata anaknya Imam Ahmad bin Hambal ini memperhatikan, lalu bertanya kepada bapaknya, bahwa kata anaknya ini, Imam Syafi'i itu dari Isya sampai dengan subuh itu
dia hanya 1 kali wudhu. Nah, jadi ketika subuh itu dia nggak berwudhu lagi. Nah, padahal kan kalau orang tidur gitu ya, apalagi kalau tidurnya pules banget gitu ya sampai ngorok misalkan, nah otomatis harus berwudhu gitu. Tapi Imam Syafi'i tidak. Gitu. Nah, kemudian ditanya gitu ya oleh anaknya Imam Ahmad ini, kenapa engkau cuma 1 kali wudhu gitu, dari Isya sampai dengan subuh? Terus kata Imam Syafi'i, ya aku tidak tidur semalaman. Anaknya kaget gitu. Lalu apa yang engkau kerjakan? Terus kata Imam Syafi'i, ya aku menyelesaikan permasalahan umat. Jadi selama semalaman itu Imam Syafi'i menulis, menulis masalah-masalah yang yang dikeluhkan oleh umat Islam kepada beliau. Dan juga dia menulis pemikiran-pemikirannya gitu, dan ya luar biasa sekali gitu ya. 1 malam ya dihabiskan untuk belajar. Nah, bagaimana dengan kita gitu ya? Nah, kalau 1 malam main game mungkin kuat gitu ya, tapi kayaknya kalau untuk belajar, membaca, menulis, kecuali deadline laporan gitu ya, mungkin nggak kuat. Gitu. Nah, jadi ya ini luar biasanya para ulama kita. Ataupun ulama-ulama yang lainnya juga sama. Gitu ya. Bagaimana mereka tidak membedakan ilmu. Semuanya dipelajari. Baik ilmu syariah, baik ilmu kauni atau ilmu umum gitu ya. Selama ilmu-ilmu itu bermanfaat. Ya, atau misalkan ada lagi contohnya Imam Ibnu Khaldun. Ya, Ibnu Khaldun seorang ulama yang mendapat julukan sebagai bapak sosiologi dunia. Ya, dan yang memberikan julukan tuh bukan orang Islam, gitu, tapi adalah para ilmuwan, ya, ilmuwan-ilmuwan sosial di Eropa. Gitu. Mereka sangat takjub gitu ya dengan pemikiran-pemikiran itu. Nah, ada dalam sebuah bukunya gitu ya, yang salah satu bukunya yang terkenal gitu ya, berjudul Muqaddimah. Ini sebenarnya buku ini sebagai pembuka gitu ya, pembuka buku yang lainnya gitu ya, tapi ternyata buku ini sepertinya lebih terkenal gitu daripada buku yang dibuka gitu. Nah, Muqaddimah itu kalau dalam bahasa Arabnya sih kurang lebih 100 halaman gitu ya. Nah, tapi terjemahan bahasa Indonesia itu ada yang sampai 700, ada yang 1.200 halaman. Nah, isinya apa? Nah, dalam buku Muqaddimah ini banyak ilmu yang dituliskan oleh Ibnu Khaldun. Bukan hanya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu syariah, ya, bukan hanya fikih gitu, karena Ibnu Khaldun juga terkenal sebagai ulama fikih, ya, ulama hadis. Nah, tapi juga Ibnu Khaldun menuliskan dalam buku ini tentang ekonomi, tentang pasar, ya. Kemudian juga menuliskan tentang sejarah, tentang antropologi, tentang sosiologi. Gitu. Jadi satu buku tuh isinya berbagai macam ilmu. Nah, maka kalau kita ingin ya, mengikuti jejak-jejak ulama kita, gitu ya, maka jangan pernah kita berhenti belajar. Apapun itu, gitu. Apalagi saat ini sebenarnya kita diberikan kemudahan. Ya. Semua ilmu itu bisa kita cari hanya dengan modal HP doang. Ya. Bertanya pada Profesor Google. Gitu. Insya Allah semua pertanyaan ada jawabannya. Gitu. Apalagi dengan teknologi-teknologi AI terbaru gitu ya, itu gampang sekali kita mau nanya apa. Dari 3 alat yang Allah anugerahkan kepada kita, ya, pendengaran, penglihatan, sama hati. Nah, saat ini yang paling penting itu adalah hati, gitu ya. Kenapa? Ya karena ilmu itu tersebar luas. Kita bebas belajar. Nah, tinggal hati ini yang akan memilih mana sih ilmu-ilmu yang harus kita pelajari, mana yang harus kita tinggalkan. Nah, lalu apa sih sebenarnya motivasi gitu ya, kalau kita bertanya apa sih motivasi para ulama kita zaman dahulu itu, ya, kenapa mereka tidak pernah berhenti belajar. Nah, mungkin salah satu motivasinya adalah ada dalam sebuah hadis yang panjang gitu ya. Rasulullah mengatakan
keistimewaan ataupun manfaat yang akan didapatkan oleh para pencari ilmu, para pembelajar. Rasul berkata, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah atau sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, bahwasanya ya, keuntungan pertama yang akan didapatkan oleh para pembelajar, yang akan didapatkan oleh para pencari ilmu, ya, bahwa akan dimudahkan jalannya untuk menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk mencari ilmu, menempuh sebuah jalan untuk belajar, kata Rasulullah, maka akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, tentu saja dengan syarat ilmu yang dicari, ilmu yang dipelajari adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu-ilmu yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Bukan ilmu-ilmu yang justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Ya, karena dalam Al-Qur'an gitu ya, Allah juga berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya dari berbagai macam hamba Allah, yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama, orang yang memiliki ilmu. Nah, kemudian balik lagi ke hadis tadi, ya, keutamaan yang pertama adalah Allah akan memudahkan jalan menuju surga dengan ilmu tadi. Kemudian yang kedua, ya, kata Rasulullah, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridon li talibil ilmi. Kemudian keutamaan berikutnya gitu ya, bagi orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang suka belajar, bahwa malaikat, ya, para malaikat itu akan meletakkan sayap-sayapnya. Para malaikat akan merendahkan sayap-sayapnya, ya, sebagai tanda bahwa mereka ridho atas perbuatan orang-orang yang mencari ilmu, atau ya mereka ridho dengan, ya, kegiatan mencari ilmu yang dilakukan oleh manusia, sehingga ya malaikat sangat menghormati, ya, para pencari ilmu. Bahkan mereka sampai merendahkan sayap, bahkan mereka sampai meletakkan sayapnya. Itu keutamaan yang kedua. Kemudian keutamaan yang ketiga, kata Rasulullah, wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis sama'i wal ard hatta al-hitan fil ma'. Nah, ini mungkin nyambung juga dengan tadi, ya, keutamaan yang pertama bahwa dimudahkan jalan menuju surga. Kenapa? Karena ternyata, ya, semua makhluk Allah, ya, yang ada di langit dan di bumi, ya, itu akan memintakan ampun bagi para pencari ilmu. Jadi semua makhluk, ya, di langit dan di bumi, ya, akan berdoa. Ya, mereka akan memintakan ampunan bagi orang-orang yang mencari ilmu, bagi orang-orang yang suka belajar. Bahkan dikatakan tadi, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, ya, hatal hitan filma. Ya, kita sendiri tahu gitu, sampai saat ini, ya, tidak ada teknologi, ya, yang bisa menghitung secara pasti jumlah ikan yang ada di laut. Ya, kita bisa menghitung jumlah ikan cuma di kolam aja gitu, tapi kalau di laut itu nggak ada yang bisa tahu gitu. Ada berapa sih ikan tuna yang ada di laut, jumlahnya ada berapa ton, jumlahnya apakah jutaan ton atau miliaran ton, itu nggak ada yang tahu. Jadi bisa kita bayangkan gitu ya, ikan yang banyak yang ada di laut itu semuanya mendoakan kita kalau kita belajar, kita mencari ilmu. Nah, kita bayangkan gitu ya, bisa mungkin miliaran atau triliunan gitu ya, jenisnya kan juga banyak sekali gitu.
Jadi ini keutamaan yang ketiga. Ya. Mereka semua makhluk ini ya, di langit dan di bumi sampai yang ada di air, sampai semua ikan yang ada di air itu semua berdoa, ya, semua memohon ampunan bagi kita. Maka ya, tidak salah gitu ya, tadi keutamaan yang pertama, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thoriqan ilal jannah. Ya, tidak salah Rasulullah katakan bahwa barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu akan dimudahkan jalan baginya ke surga. Kenapa? Ya karena didoakan oleh semua makhluk. Semua makhluk berdoa ya, untuk meminta ampunan bagi ya, para pencari ilmu, bagi mereka yang suka belajar, bagi para pembelajar. Kemudian keutamaan yang keempat, ya, kata Rasulullah dalam hadis yang sama, ya, wa inna fadzal alim alal abid ya kafadlil qamari ala sairil kawakib. Ya, kata Rasulullah bahwa al-alim ya orang yang mengetahui, orang yang berilmu ini ahli ilmu gitu ya, punya keutamaan dibandingkan ahli ibadah. Keutamaannya apa? Keutamaannya adalah ya, seperti bulan atas bintang-bintang. Di sini ahli ibadahnya adalah ahli ibadah yang tanpa ilmu. Jadi keutamaan seorang alim, seorang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah yang tidak berilmu, ya seperti keutamaan bulan purnama atas bintang-bintang. Kita tahu gitu ya, ketika bulan purnama gitu ya, cahayanya luar biasa, ya, lebih terang dibandingkan bintang-bintang. Makanya kalaupun kita ingin menjadi seorang ahli ibadah, otomatis gitu ya harus juga menjadi ahli ilmu. Ya, kita beribadah itu pakai ilmu gitu ya, jangan asal ibadah saja. Nah, maka pernah ada sebuah cerita ya, di zaman Umar bin Khattab gitu ya. Ada seorang pemuda yang apa namanya, kerjaannya tuh hanya beribadah. Ya, dia cuma di masjid sholat, kemudian berzikir, baca Quran, terus kayak gitu. Kemudian diperhatikan oleh Umar. Nah, lalu Umar bertanya, kalau engkau hanya beribadah saja, gitu ya, lalu siapa yang akan memberikanmu makan? Kata pemuda itu Allah. Gitu. Umar marah. Gitu. Memang benar gitu Allah yang memberikan makan. Gitu. Tapi ya kan kita harus berusaha, kita harus bekerja ya, untuk bisa mendapatkan makanan. Akhirnya pemuda itu diusir gitu ya, diusir oleh Umar dan kenapa disuruh, memang benar rezeki itu dari Allah, terus apa namanya, bekerja untuk menyambut rezeki tersebut. Maka benar gitu ya sabda Rasulullah ini bahwa orang yang berilmu memiliki keutamaan dibandingkan ahli ibadah yang tanpa ilmu, seperti bulan purnama ya, dibandingkan dengan bintang-bintang. Nah, kemudian keutamaan berikutnya, ya, kata Rasulullah, innal ulama'a hum warasatul anbiya. Ya, innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman. Innama warasul ilma faman akhadahu akhadha bihazzin wafirin. Kata Rasulullah, sesungguhnya pewaris para nabi itu, ya, sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Kenapa? Karena para nabi tidak mewariskan dinar, tidak meninggalkan dinar atau dirham, ya, tapi ya, yang diwariskan oleh para nabi itu adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, ya, maka dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Jadi ya, ulama ini orang yang berilmu, ulama ini ulama ini mau, kalau dalam bahasa Indonesia mengalami penyempitan makna. Ya. Ulama ini kan dalam kata yang berasal dari bahasa Arab, merupakan bentuk jamak dari kata alim.
Ya, alim ini diartikan sebagai orang yang berilmu, bisa orang yang mengetahui, bisa. Nah, tapi kalau kita, para hadirin membuka KBBI gitu ya, kita akan baca bahwa ulama itu artinya adalah orang yang ahli dalam bidang agama. Padahal kalau kita melihat fakta dan realita ulama kita zaman dahulu gitu ya, ternyata ya tidak sesempit itu gitu. Bahwa para ulama itu mereka menguasai berbagai macam ilmu. Jadi di sini innamal ulama warasatul anbiya, bahwa ya ulama dalam terjemahan versi bahasa Arab ya, orang-orang yang benar-benar memiliki ilmu apapun, ilmu-ilmu pertama, ilmu-ilmu yang bermanfaat gitu ya. Jadi ya orang yang berilmu mereka merupakan pewaris para nabi, mereka melanjutkan perjuangan para nabi. Kenapa? Karena ya, ilmu yang mereka punya sudah seharusnya juga diajarkan. Maka ilmu itu tidak berhenti pada mereka. Ataupun kalau nggak diajarkan, maka ilmu itu harus ditulis. Seperti halnya Al-Quran gitu ya. Kita tahu gitu, Al-Quran ketika diturunkan oleh Allah ya, kepada Rasulullah, ya, ada yang langsung dihafal gitu ya, atau ada sahabat yang nulis ya, di apa namanya, di atas daun kurma, pelepah kurma, tulang, batu dan sebagainya. Nah, tapi kan kalau misalkan Al-Quran itu tidak disatukan gitu ya, ya mungkin bisa jadi apa namanya, ya Al-Quran itu akan hilang gitu, walaupun kita percaya gitu. Nah, surat Al-Isra Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, bahwa ya Allah lah yang menurunkan az-zikr gitu, Al-Quran, dan Allah juga kami yang akan menjaga. Tapi kan tetap butuh uh, usaha dari manusia gitu. Maka Al-Quran itu dituliskan, dibukukan. Nah, begitu pula ilmu gitu ya. Innamal ulama warasatul anbiya gitu. Ulama ini orang yang berilmu, warisnya para nabi, sehingga juga mereka seharusnya mewariskan ilmu pada generasi-generasi berikutnya, yang proses pewarisannya itu ya bisa disesuaikan, dalam artian apakah dengan cara diajarkan ya. Nah, diajarkan pun kan juga sekarang macam-macam, dalam bentuk formal gitu ya, sekolah, kuliah, ataupun dalam informal atau dituliskan, sehingga ilmu itu akan abadi ya, ilmu itu akan uh, turun temurun ya. Generasi-generasi berikutnya juga akan tahu. Mungkin itu materi untuk siang ini ya. Jadi sebagai seorang muslim kita seharusnya menjadi pribadi-pribadi yang suka belajar, dan kita jadikan Ramadan ini gitu ya, sebagai sebuah titik balik gitu ya, sebagai sebuah titik tolak kita gitu ya, untuk lebih suka belajar dengan berbagai macam cara, mau membaca, mau mendengar, atau apapun itu, karena saat ini ilmu itu bertebaran di mana-mana. Tinggal apakah kita mau memungutnya gitu ya, atau ya biarkan ya ilmu itu tetap bertebaran aja gitu, enggak kita ambil. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan pada MC. Silakan. Oke, baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Anhar. Wah, luar biasa sekali, baik banget nih ya. Keutamaan mencari ilmu di bulan Ramadan tentunya. Tadi agak merinding banget nih ngedengarnya ketika sampai malaikat saja melepaskan sayapnya ya ketika melihat seorang yang sedang belajar. Nah, ini mungkin ada pertanyaan dari Bu Laili. Ustadz, bagaimana membangkitkan motivasi semangat belajar dengan silaturahim kepada guru atau bahkan teman termasuk via kelas online? Mengingat dunia digital sepertinya lebih menarik untuk mediasi, belajar, searching, ataupun surfing sendirian dibandingkan dengan berguru atau belajar bersama-sama. Mungkin iya sih ya, tadi Ustadz sudah menjelaskan
wah kita banyak sekali nih metode-metode, bisa nanya ke Google dan juga semacamnya, sehingga kadang kita lupa nih kalau kita tuh punya guru dan bahkan kita punya teman untuk berdiskusi bersama. Kira-kira bagaimana nih, Ustaz? Iya, ya memang teknologi itu kan ada untuk memudahkan kita ya, untuk apa namanya, ya untuk memudahkan hidup kita. Dan memang sepertinya gitu ya, ya kita sendiri tahu gitu lebih lebih karena lebih praktis gitu ya, lebih praktis apa namanya online gitu ya. Tapi memang akan apa ya, akan feel-nya beda lah ya ketika silaturahim secara online sama offline. Gitu. Kalau saya sendiri sih sebenarnya mengagendakan sih, biasanya minimal sekali dalam setahun aja gitu ya, ketemu dengan pimpinan pesantren tempat saya dulu nyantri gitu ya. Minimal banget tuh sekali lah dalam setahun, atau biasanya sih 2 kali gitu, 2 kali dalam setahun, silaturahim, ngobrol macam-macam gitu ya, tukar pikiran gitu. Dan ya sebenarnya semuanya akan ini ya, akan apa namanya, akan bisa gitu ya, akan bisa kita lakukan gimana, apa namanya, dengan cara apapun gitu ya. Tapi ya tadi gitu, feel-nya akan berbeda gitu ketika secara online sama offline. Kalau secara online tuh kayak ya ada yang kurang lah gitu ya. Dan kalau kita melihat ini ya, apa namanya, cara gitu ya, cara belajar itu salah satunya tuh ditunjukkan langsung oleh Jibril ya, dalam sebuah hadis yang panjang gitu ya, tentang apa namanya, tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan gitu ya. Itu kan kita diperlihatkan bagaimana sih sebenarnya cara belajar yang baik dan benar gitu ya. Kalau dalam hadis itu kan dikatakan Jibril datang menampakkan diri dalam sosok laki-laki yang tidak ada satu orang sahabat pun yang kenal. Karena mereka kan ya kita tahu gitu ya, Mekah, Madinah dan sebagainya itu kan apa namanya, masih banyak padang pasirnya gitu. Nah, kenapa nggak ada kenapa mereka tahu bahwa orang ini bukan bukan penduduk sini gitu? Karena ya ketika Jibril datang itu pakaiannya putih bersih, terus rambutnya tuh nggak berantakan gitu. Ya padahal kalau orang yang apa eh, dari jauh gitu ya, bukan penduduk sekitar situ gitu ya, bukan penduduk apa namanya, bukan penduduk Madinah, maka seharusnya ya minimal bajunya kotor lah, noda coklat gitu karena melewati padang pasir kan. Nah, kemudian kita lihat gitu bagaimana caranya Jibril. Jibril duduk di depan Rasulullah, kemudian menempelkan lututnya ke lutut Rasulullah, gitu ya. Kemudian tangannya itu ditaruh di pahanya Rasulullah. Gitu. Sampai para sahabat kaget gitu ya, dan Umar udah mau cabut pedangnya gitu. Kenapa? Karena takut gitu. Ini orang ini nggak ada yang kenal, satu orang sahabat pun nggak ada yang kenal. Kok tiba-tiba duduk depan Rasulullah, yang menempelkan lututnya, kemudian naruh tangannya di paha Rasulullah gitu, takut. Jangan-jangan orang ini mau membunuh Rasulullah gitu. Nah, maka kemudian Jibril bertanya gitu ya, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam gitu ya, akhbirni anil ihsan gitu. Terus juga bertanya tentang kapan kiamat terjadi gitu ya. Kemudian dijawab gitu ya oleh Rasulullah, dan waktu itu sahabat merasa heran gitu, kok orang ini nanya, kemudian orang ini membenarkan gitu ya. Setelah Rasul menjawab, kata laki-laki ini, sodakta, kamu benar gitu. Maka aneh gitu, berarti apa namanya, laki-laki ini mau menguji Rasulullah gitu, kok dia nanya kemudian dia juga membenarkan. Nah, jadi sekilas gitu ya dari interaksi Jibril dengan Rasulullah ini mengajarkan kepada kita ya cara belajar yang baik dan benar sebenarnya. Ya.
Jadi ya cara belajar itu ya duduk langsung dengan guru, ya ngobrol gitu ya, ketemu langsung gitu. Ya secanggih apapun gitu ya, secanggih apapun teknologi gitu ya, mendekatkan kita gitu ya, mendekatkan yang jauh gitu, tapi tetap akan terasa apa ya, terasa feel yang berbeda ya antara online dengan offline. Dan apalagi kalau kalau online kan bisa sambil ngapa-ngapain gitu, bisa terdistract ya. Tapi kalau misalkan offline kan ya udah ketemu ngobrol gitu ya, diskusi dan sebagainya. Nggak bisa disambil dengan yang lain gitu. Tapi kan kalau ya dalam online kita kadang bisa nyambi dengan yang lain sampai akhirnya ya terdistract gitu, sampai akhirnya nggak fokus. Maka minimal mengagendakan lah gitu ya, mengagendakan gitu ya, ketemu siapa gitu, terutama ketemu ya guru-guru kita gitu ya, guru-guru yang telah berjasa gitu ya, telah memberikan banyak ilmunya kepada kita, sudah membentuk kita menjadi pribadi yang ada saat ini. Gitu. Setidaknya kalau memang nggak bisa sering ya minimal setahun sekali gitu, apalagi kalau jauh mungkin ya, kalau memang jauh dan benar-benar nggak nemu waktu yang cocok ya mau nggak mau mungkin bisa online gitu, tapi setidaknya ya tadi gitu ya, diusahakan offline, bertemu langsung gitu. Nah, karena akan merasakan feel yang berbeda lah gitu. Jadi, itu mungkin. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ustadz, bagaimana dari Bu Laili? Apakah sudah menjawab? Wah, jadi jawab lagi nih. Terima kasih banyak Ustadz Adhar, Bu Laili. Oke, sebenarnya waktu itu aku sempat belajar nih, Ustadz, dari kitab Ta'limu Ta'lim, kalau nggak salah, yang 6 cara mendapatkan ilmu. Emang salah satunya selain dengan kesungguhan, ketamakan, biaya, ada juga dengan kita mendekati para guru, dan di kitab tersebut kalau nggak salah dijelaskan juga adab-adab ketika kita bertemu dengan seorang guru. Nah, saat tadi kan sempat berbicara mengenai distraksi. Sebenarnya ini kayaknya permasalahan hidup aku nih. Sedikit, aku tuh orangnya gampang sekali terdistract kalau misalnya sedang belajar. Fokusnya gampang sekali buyar. Nah, kalau dari cerita nih, mungkin siapa tahu Ustadz mempunyai suatu pandangan dari zaman Rasulullah, atau mungkin dari suatu buku atau bagaimana, kira-kira bagaimana nih Ustadz cara menghadapi distraksi itu agar kita bisa lebih fokus dalam belajar. Terima kasih. Iya, ini kan sebenarnya bagaimana kita fokus belajar disesuaikan dengan ini kita masing-masing ya, apakah kita tipikal visual, audio atau dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian juga sebenarnya kan belajar itu juga membutuhkan waktu yang lama gitu. Dalam artian lebih baik kita belajar sebentar-sebentar gitu ya, tapi sering. Nah, misalkan cuma 10 menit, 15 menit, tapi sering gitu ya. Dalam sehari misalkan ya 2 kali, 3 kali gitu. Tapi apa namanya, per periodenya tuh sedikit aja gitu. Nah, maka kalau kita udah tahu gitu ya, kita tipikal pembelajaran kayak gimana sih, kita akan lebih cepat masuk kayak gimana gitu ya. Nah, kemudian tentukan waktunya gitu. Waktunya ya nggak usah sampai 1 jam gitu. Karena memang tidak 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 disarankan juga kelamaan gitu. Karena otak kita juga akan ya paling kalaupun 1 jam cuma 10-15 menit pertama yang masih fresh gitu ya. Belakangnya ya udah nggak fresh lagi gitu. Nah, maka lebih baik tadi gitu ya, sebentar-sebentar tapi sering. Ya, 10 menit, 15 menit gitu. Dan ketika memang sudah punya agenda, oh jam misalkan belajar malam gitu, jam 8 setelah Isya misalkan hanya setengah jam, jam 8 sampai setengah 9. Maka kita harus mengkondisikan semuanya tuh
mendukung proses kita belajar. Jadi ya, kalau misalkan apa ya, yang biasa mendistrak gitu ya, misalkan komik atau kalau HP mendistrak ya udah HP-nya dibuang dulu gitu. Jadi benar-benar fokus gitu ya, karena sudah mengagendakan hanya 30 menit untuk belajar, maka 30 menit itu benar-benar dipakai untuk belajar. Baru setelah itu ya bebas gitu. Itu mungkin. Oke, baik. Luar biasa sekali, benar banget. Kayaknya bisa saya coba nih ya buat next, buat belajar. Bisa langsung jauhin segala macam hal yang distraksi dan mungkin waktunya ditambah kali ya. Nggak harus yang sistem kebut semalam, tapi mungkin bisa dicicil di hari-hari sebelumnya. Oke, baik. Sekarang kita lihat lagi nih dari audiens, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dari teman-teman para hadirin sekalian, mungkin ada yang ingin masih kepo-kepo mengenai gimana sih cara belajar yang baik atau semacamnya, mungkin silahkan. Karena di bulan Ramadan ini kita harus benar-benar memaksimalkan ya waktu sebaik mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat pastinya. Oke, kita tunggu sebentar. Mungkin jika ada yang terkendala, bisa langsung saja disampaikan di kolom chat ya. Oke. Oke, baik, sepertinya sudah cukup, karena tadi penyampaian materi sudah amat jelas juga ya. Mungkin nanti, jika ada yang ingin didiskusikan, bisa langsung saja nanti, menghubungi Ustadz Anhar. Nah, baik, untuk menutup kegiatan kita pada, siang hari ini, boleh nih dari Ustadz Anhar diberikan closing statement atau mungkin motivasi sedikit lagi nih buat teman-teman, hadirin sekalian. Iya, ya belajar itu untuk saat ini gitu ya, untuk di dunia kita saat ini yang semakin canggih, gitu ya, belajar itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal batas, gitu ya. Nah, maka tinggal kita bagaimana memanfaatkan teknologi untuk mendukung kita belajar. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak. Oke, selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat, sebagai bentuk terima kasih kita kepada Ustadz Anhar yang telah menyediakan waktunya untuk sharing dan juga, memberikan ilmu yang sangat amat bermanfaat dan insya Allah akan memberikan berkah juga bagi kita semua. Untuk pemberian sertifikat akan langsung diberikan oleh Ibu Laili Diarsyanti selaku Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi Syariah. Mungkin kepada operator bisa dibantu untuk share screen-nya. Oke. Terima kasih, Ustadz Anhar. Sama-sama, boleh deh. Diterima. Ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Laili atas kesediaan waktunya. Terima kasih juga kepada Pak Anhar. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Para hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama membacakan doa kafaratul majelis dalam diri kita masing-masing. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya mewakili segenap panitia yang bertugas, mohon maaf sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Saya Yulika Hana, pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.